Be smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Ustadz Zilal dapat berjumpa kembali dengan kalian anak-anakku kelas 4 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana iman kepada kitab Allah, kita harus paham dahulu tentang apa itu iman. Suatu ketika malaikat Jibril datang ke majelis Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang dikelilingi oleh para sahabatnya. Malaikat Jibril lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu iman? Lantas Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah percaya dengan Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itulah iman. Jadi ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Lalu apa sebetulnya iman itu? Imam Al-Muzani menjelaskan bahwa yang dinamakan iman adalah i'tiqadihi bil janani, qaulin bil lisani, wa amalu bil jawarihi wal arkani. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Nah, jadi iman itu tidak hanya juga percaya dalam hati, tetapi juga diucapkan dengan lisan, dengan mulut, dan diamalkan, dilakukan dengan anggota badan. Jadi misalkan kita percaya dengan Allah, tidak hanya cukup yakin dalam hati, tidak, tapi perlu diucapkan. Saya yakin terhadap Allah, saya yakin kepada Allah, saya yakin Allah itu ada, dan Allah lah yang menciptakan kita. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi kita juga harus menjalankan dengan amal perbuatan. Contohnya bagaimana? Kita sholat, kita berdoa, kita berbuat baik kepada Allah. Itu adalah salah satu cara untuk beriman dengan amal perbuatan. Jadi ada berapa cara? Ada 3. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama tadi iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada berapa sebetulnya kitab Allah ini? Kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Apa saja? Pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur, yang keempat adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalian sudah mengenal siapa itu Nabi Musa? Ya, betul. Yang pernah melawan Raja Fir'aun yang kejam. Dan yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Siapa itu Nabi Daud? Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman, salah seorang nabi yang punya banyak kelebihan. Wajahnya tampan dan punya banyak kekayaan, istana yang megah, dan punya pasukan dari kalangan manusia, dari kalangan hewan, dan dari kalangan jin. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mungkin kalian sudah mengenal kitab Injil ini dipakai oleh kaum Kristen. Tetapi kitab Injil yang sekarang dipakai oleh orang Kristen, yang dipakai oleh kaum Kristen, sudah berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Jadi berbeda kitab Injil dahulu yang disampaikan oleh Nabi Isa dan kitab Injil yang sekarang. Nah, setelah Nabi Isa diutuslah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini juga diberikan wahyu oleh Allah, yaitu kitab Al-Quran, yang sampai sekarang masih kita pegang, masih kita baca, dan masih kita amalkan. Itu sudah 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kitab itu tetap asli. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Bentuknya sama, bacaannya sama dari awal Nabi Muhammad SAW menerima hingga sekarang. Mengapa seperti itu? Inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Allah sudah menetapkan bahwa Al-Quran ini diberikan anugerah, yaitu tetap terjaga keasliannya sampai sekarang. Bahkan sampai hari akhir kelak, Al-Quran tetap sama, tidak akan berubah. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lain, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil yang sekarang sudah tidak ada. Tidak ada yang sama dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah pada waktu itu. Nah, kitab Al-Quran ini dijaga keasliannya oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika itu sedang berada di Gua Hiro. Nah, pasti kalian sudah ingat bagaimana cerita Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, jadi itu yang bisa kalian ketahui, yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita ulangi lagi supaya bisa lebih paham. Yang pertama adalah iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Keenam ini urutannya tidak boleh diubah-ubah, karena itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Urutannya sudah seperti itu. Nah, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan atau dilakukan dengan anggota badan. Nah, dan kitab Allah ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat, dan setelah ini kalian bisa mengerjakan worksheet supaya lebih paham, supaya lebih mengerti. Dan jangan lupa, iman itu perlu untuk diamalkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.